ganjil. Kedua, ada slot ratusan. Karena angka tidak boleh diulang, seluruh 5 pilihan angka tersedia kembali. Yang ketiga, ada slot puluhan. Sama halnya dengan ratusan, tersedia 5 pilihan angka. Kalkulasi totalnya adalah, total susunan adalah 3 dikali 5 dikali 5 sama dengan 75 cara. Kesimpulan teoritis, pertama digunakan saat mengisi beberapa slot sekaligus, kejadian yang saling bergantung dalam satu rangkaian. Kedua, ada prinsip penjumlahan, digunakan saat kita memisahkan kasus berdasarkan pilihan yang berbeda, seperti menjumlahkan total kemungkinan jika satuan adalah 1 atau 3 atau 5. Yang terakhir ada fleksibilitas. Pada kasus pengulangan, urutan pengisian slot tidak mempengaruhi hasil akhir, namun tetap disarankan mulai dari syarat untuk konsistensi berpikir. Ini push-up. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Yang ini adalah permutasi dan kombinasi dari forming number 2. Sebenarnya sama kayak yang contoh sebelumnya dari kelompok sebelumnya, cuman ini iya sama sih, mirip-mirip teman-teman. Oke, jadi soalnya di sini adalah membentuk bilangan dari digit 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, diberikan 5 digit tadi yang 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, dan tentukan banyaknya bilangan 3 digit yang lebih besar dari 200 dengan ketentuan yang pertama, tanpa pengulangan digit, yang kedua dengan pengulangan digit. Oke, jadi di sini itu udah ketahuan ya, kalau misalnya dia syaratnya adalah 3 digit yang lebih besar dari 200. Kita pengerjaan yang pertama dulu ya, yang tanpa pengulangan digit. Boleh next, Ray? Oke, di sini, bisa coret nggak? Nah, pertama-tama kita bikin dulu tempat yang 3 digitnya ya. 1, 2, 3. Nah, tuh. Oke, terus syaratnya tadi kan angka 3 digit harus lebih besar dari 200 kan. Nah, kita mulai dulu nih dari syaratnya yang tempat pertama ini. Tempat pertama yang ini itu adalah tempat perseratusan. Nah, jika angka tersebut harus lebih besar dari 200 nih, teman-teman, maka kan angkanya itu cuman 2, 3, 4, dan 5 kan, yang ini. Berarti ada 4 cara. Oke, kita tulis 4 ya. Nah, terus berarti kan dari angka 1, 2, 3, 4, 5 tadi kan udah dipakai 1 ya, teman-teman. Nah, syaratnya di sini juga tanpa pengulangan. Berarti karena udah dipakai 1, berarti digit yang puluhan ini, yang tempat kedua yang ini, adalah 4 cara, karena sisa 4 angka kan. Makanya jadi 4 cara. Kita tulis 4 juga. Oke, selanjutnya, karena dari 1, 2, 3, 4, 5, kita udah menempati 2 tempat, berarti kan tinggal 1 tempat ya, slot yang terakhir, yaitu tempat yang satuan. Berarti kita tinggal punya 3 kan, tinggal punya 3 angka. Jadi tulis 3 cara. Nah, udah dapet deh, kita udah dapat angka-angka yang diisi di tempatnya ini. Berarti sekarang kita kalikan pakai permutasi yang ya, pakai cara yang perkalian. Jadi totalnya adalah 4 dikali 4 dikali 3. Jadi ada 48 bilangan tanpa pengulangan. Gitu, teman-teman. Next dulu apa mau nanya? Ada yang bingung? Next dulu ya. Ini berarti. Oke. Oh, aku yang tulis. Oke, sekarang yang dengan pengulangan. Oke, yang tadi kan kita udah membahas tanpa pengulangan. Kali ini kita membahas yang dengan pengulangan. Nah, yang tadi kan ada 5 digit, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang dimana bilangannya lebih dari 200. Nah, sama kayak tadi ya, kita bikin dulu 3 tempat. Nah, yang pertama tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Karena syaratnya tadi harus lebih dari 200, maka di tempat ratusan ini terdapat 4 cara. Karena angka satunya itu tidak kurang dari 200 kan tempat ratusannya, maka enggak dibawa gitu loh. Jadi di sini terdapat
4 cara. Nah, di tempat puluhannya, karena ini syaratnya dengan pengulangan, nah di puluhannya ini boleh dari 1 sampai 5 kan? Berarti terdapat 5 cara. Nah, dan di tempat satuannya sama seperti puluhannya karena tidak ada ketentuan syaratnya, berarti terdapat 5 cara. Langsung tinggal dikalikan aja. 4 dikali 5 dikali 5 hasilnya 100. Jadi dengan syarat dengan pengulangan terdapat 100 bilangan. Ini hapus dulu ya. Oke, boleh next, Ray. Oke, jadi kesimpulannya, ini typo ya teman-teman, maaf. Jadi yang tadi yang syarat pertama yang tanpa pengulangan, berarti ada 48 bilangan yang dapat dibentuk dari 3 digit dengan syarat lebih dari 200, angka yang lebih dari 200. Terus kalau dengan pengulangan, dia ada 100 cara. Nah, perbedaannya di sini adalah kalau tanpa pengulangan itu pilihannya akan berkurang. Tapi kalau dengan pengulangan, pilihannya akan tetap atau bebas gitu, teman-teman. Oke, boleh next. Latihan soal. Oke, boleh dilanjut ke Salwa. Kita latihan soal ya. Oke, boleh teman-teman. Ini ada latihan soalnya dikerjakan ya. Ayo, masa nggak ada yang jawab, teman-teman? Siva mau jawab, Siva, Anibda, sama siapa itu? Siva mau jawab, kenapa nggak jadi? Julia dan Mundi, raise hand. Yuk, silakan. Ya, boleh untuk kelompok Julia. Silakan dijawab. Iya, jadi di sini buat yang berapa banyak bilangan 3 digit yang lebih besar dari 300 dapat dibentuk dengan angka 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Jadi ada 3 slot. Yang pertama itu pengulangan angka tidak diperbolehkan. Nah, untuk yang ratusan, karena lebih dari 300, itu sisa 6 angka. 6 angka kemungkinan. Lalu setelahnya, angka tidak boleh
tidak diperbolehkan. Selanjutnya, karena sudah dipakai satu angka di depan, sisa 6 angka kemungkinan lagi. Nah, lalu karena sudah dipakai 2 angka, ini sisa 5 kemungkinan angka. 6 dikali 6 itu 36, 36 kali 5, 180. Nah, untuk yang pengulangan untuk pengulangan angka diperbolehkan gitu karena lebih dari 300, jadi sisa 6 angka kemungkinan. Lalu setelahnya ada 7 angka kemungkinan dan 7 angka kemungkinan. 6 kali 7 kali 7 itu hasilnya 294. Terima kasih. Betul caranya. Betul jawabannya. Bagus. Ya, ada soal lagi? Oke, silakan. Siapa lagi tuh yang mau mencoba? Kali ini kurang dari 900. Dan ganjil. Nah, menarik nih. Ya, jangan huruf dong. Kok soalnya jadi huruf? Boleh teman-teman yang mau coba dari kelompok lain mungkin. Memang yang tadi dari kelompok sendiri. Enggak, Ibu itu dari kelompok Julfa tadi. Itu Julfani dan Husnul. Raise hand tuh. Ya, boleh. Boleh. Kelompok Zulfani dan Husnu. Iya. Ya, udah. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran? Oh, kedengeran. Oh, dan ganjil. Oh, kalau yang cowok ini Ajis ya nggak kedengeran. Kalau yang cewek tadi kedengeran. Deketan, deketan. Lebih deket ke speakernya. Ayo, waktu mau habis.
Ayo. Waktunya habis ini. Jadi tetap mau jawab ya. Sambil ditulis aja dulu, nanti kan penjelasannya bisa menyusul. Bisa dioret-oret dulu mungkin. Wah, ini terlalu lama nih waktunya. Ayo atuh. Kelompoknya formula number 2 mungkin boleh dihandle aja, silakan. Karena ini kelihatannya terlalu lama waktunya nih, udah mundurnya. Oke, boleh. Kelompok Chelsea. Yo, Chelsea. Harus agak cepat ya, waktunya udah mundur banyak nih. Oke, Bu, saya ingin menjawab soal yang ini. Kan pertanyaan kan berapa banyak bilangan 3 digit yang kurang dari 900 dan ganjil dapat dibentuk dengan angka 1, 2, 4, 5, 7, 9 jika yang pertama pengolahan angka tidak diperbolehkan. Berarti kita cari yang satuannya dulu. Karena di sini ganjil ya, kan kurang dari 900 berarti untuk satuannya 1 1579. Nah, berarti untuk ratusannya kan kurang dari 900 berarti angkanya 12457 dan untuk puluhannya karena sudah dipakai 1 berarti sisa 4. Oh, udah dipakai 2 angka jadi sisa 4. Maaf ya, Bu. Jadi tinggal dikali aja itu 5 dikali 4 dikali 4 jadi sama dengan 80. Yang kedua, pengolahan angka diperbolehkan. Berarti kalau untuk yang satuan tetap sama ya, 4. Nah, untuk yang ratusan sama puluhan, karena boleh diperbolehkan diulang, berarti 66, ratusannya 6, puluhannya 6, jadi 144. Sudah selesai, Ibu. Gimana? Ya, makasih. Ya. Bagaimana? Memangnya dibolehin itu, kan itu ada yang kurang dari 900. Iya, benar-benar kurang dari 5 berarti. Kan udah aja. Kalau kurang dari 900 berapa? Tetap 5 dong di situ ya. Maaf, Bu. Jadi 5 dikali 6, 30. 30 dikali 4 jadi 120. Gitu. Oke, waktunya nambahnya panjang banget nih, nambah 5 menit lagi. Oke, mungkin di sini saya mau coba merujuk kepada
secara umum forming numbers setelah kita tahu bahwa forming numbers itu memperhatikan masalah nilai tempat ya. Ratusan, puluhan, satuan, atau ribuan nantinya ya bisa dan seterusnya. Ya, ketika memperhatikan itu, maka syarat-syarat yang mungkin juga kita perhatikan adalah bahwa bilangan bisa aja kita sorot pada ganjil genap, lebih besar dari sekian, lebih kecil dari sekian. Nah, itu bisa menjadi catatan dalam forming numbers. Nah, nanti ketika itu dilakukan, kalau itu ada menjadi masalah, maka kita harus fokus dulu kepada bagian yang disyaratkan tersebut, ya. Itu catatan dari presentasi ini yang utama, ya. Sehingga ketika kemudian berulang, nggak berulang, baru kemudian mungkin kalau tanpa pengulangan berarti sisanya kalau berulang ya kita tinggal menggunakan data seluruhnya lagi. Oke, tepuk tangan buat forming numbers 2. Oke, sekarang kita langsung masuk kepada arranging letters. Silakan, ada Lubna, Julfani, Via, Muhammad Rizki, Husnul, Muhammad Abdul Aziz, Sakina Aulia, Haila, dan Nur Laila. Kelas B ini kelasnya banyak banget ya, jadi satu anggota bisa sampai 9. Satu kelompok bisa sampai 9. Ini ada semua enggak kelompok arranging letters? Coba yang tadi saya sebutin. Lubna ada Lubna? Ya, oke. Via ada nggak Via? Via ada nggak? Via mana Via? Ada Ibu. Oh, Via ada. Husnul ada ya. Sakina ada Sakina. Hadir Ibu. Ya, Kaila dan Nurlaila hadir juga. Ya, silakan. Hadir Ibu. Ini waktunya sedikit lebih panjang karena memang pembahasannya agak lebih banyak. Dan anggotanya juga disengaja lebih banyakin. Yuk, silakan. Tes apakah sudah terdengar? Terdengar, bagus sekarang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang arranging letters. Nah, di sini ada anggota dari kelompok. Nah, ini Bu. Oke, sebelum masuk ke arranging lettersnya, di sini saya ingin membahas sedikit tentang permutasi, yaitu dasar dari materi arranging letters ini tersebut. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun sebagian atau seluruh objek dengan memperhatikan urutannya. Nah, dalam permutasi, urutan menjadi hal yang penting. Artinya, susunan AB tidak sama dengan PA, yang berarti jika urutan berubah, maka dianggap sebagai susunan yang berbeda. Nah, di sini terdapat rumus umum permutasi, yaitu PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R di faktorial.
Nah, kemudian di sini masuk ke anagram. Apa sih pengertian anagram itu? Nah, anagram adalah susunan ulang huruf-huruf dari sebuah kata atau frasa yang disusun ulang sehingga membentuk kata atau susunan baru dengan menggunakan semua huruf yang ada tepat satu kali. Dalam matematika, anagram berkaitan erat dengan permutasi, yaitu beberapa banyak cara menyusun huruf tersebut. Dalam anagram terdapat beberapa konsep, yaitu yang pertama anagram biasa, yang kedua anagram unik atau identik, yang ketiga anagram bersyarat. Anagram biasa akan dijelaskan oleh K. Baik, mohon izin teman-teman dan Ibu. Di sini saya akan menjelaskan tentang anagram biasa. Anagram biasa adalah penyusunan ulang huruf-huruf suatu kata dengan semua huruf berbeda. Ingat ya, semua hurufnya berbeda dan setiap huruf digunakan tepat satu kali. Konsep ini termasuk dalam kombinatorika, khususnya permutasi. Nah, rumus dasar anagram biasa adalah n faktorial, dengan n sama dengan jumlah seluruh huruf yang semuanya berbeda. Jadi lagi. Jadi dari anagram biasa yaitu pertama, huruf tidak ada yang sama. Urutan huruf sangat berpengaruh dan semua huruf harus dipakai. Contoh soal dari anagram biasa. Tentukan berapa cara untuk menyusun kata dari kata frog. Ini kata baru ya, tapi typo. Jadi menyusun kata baru dari kata. Nah, kita frog ini terdiri dari 4 huruf yang semuanya berbeda. Ada huruf R, O, huruf C, dan huruf K. Nah, banyak susunan itu kan rumusnya N faktorial. Nah, huruf jadi 4 faktorial. 4 faktorial itu jika dijabarkan menjadi 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Jadi susunan yang dapat dibentuk dari kata roh adalah 4 susunan. Nah, kalau ditulis nih teman-teman bisa kayak gini. Eh, ada 4 huruf. Nah, di di 4 tempat ini nggak boleh ada huruf yang sama. Jadi di, di bagian sama di sini ada 4 kesempatan. Lalu ada ada 4 kemungkinan huruf. Hurufnya itu kan kayak R, O, C, dan K. Lalu di tempat huruf berikutnya di sini tiga ada 3 huruf. Berarti sisanya, misal kita ngambil huruf K, berarti sisanya huruf O, C, K. Lalu di 4 huruf yang ketiga, berarti di sini ada 2 kemungkinan huruf. Contoh kita ngambil di huruf kedua itu huruf apa ya? K. Kita tulisnya biar gak ini ya, biar gak bingung. Misalkan di sini O, lalu di sini C, terus misalkan di sini K. Nah, ini kan ada tinggal terakhir ya, ada satu lagi. Nah, ini contohnya. Jadi, susunan-susunan yang kita hasilkan itu nanti hurufnya akan seperti ini. Selain O, C, K, R, bisa juga O, K, R, C, atau F, atau
RCOK, dan sebagainya. Gitu teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang anagram unik atau anagram identik. Untuk bagian anagram unik dan identik akan dibahas oleh Lumna Kartika. Iya. Oke, maaf teman-teman, tadi lupa dinyalain mic-nya. Kita lanjut ke pembahasan anagram unik atau identik. Anagram unik dan identik adalah penyusunan ulang huruf-huruf suatu kata menjadi kata atau susunan yang baru. Tetapi terjadi jika dari sebuah kata tersebut memiliki beberapa huruf yang sama. Nah, konsep ini sama dengan konsep permutasi dengan unsur yang sama. Permutasi dengan unsur yang sama, banyaknya permutasi N, unsur yang tersedia di mana terdapat N1, N2, N3 sampai dengan NK, unsur yang sama, maka banyaknya permutasi yang terjadi adalah permutasi sama dengan N faktorial dibagi N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali N3 faktorial sampai NK faktorial. Udah ini. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri anagram unik atau identik. Yang pertama, terdapat huruf yang sama atau muncul lebih dari sekali. Kemudian, urutan huruf yang berbeda berpengaruh. Semua huruf harus dipakai. Kemudian, jumlah anagram lebih sedikit dibandingkan anagram biasa. Selanjutnya, yang terakhir, setiap huruf yang sama dianggap tak terbedakan. Jadi, huruf yang sama itu dianggap sama. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Aura untuk contoh soal dari anagram unik. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal. Anagram dari MOOC adalah, nah dari kata tersebut, itu bisa kita lihat kan, ada dua huruf yang sama, ada dua O. Nah, untuk ngebedainnya kita bisa buat O-nya itu jadi ada O1 sama O2. Nah, karena ada dua O yang sama, berarti kan bakal ada kemungkinan kalau si O1 dan O2 ini bisa berubah-ubah tempat kan. Nah, ini yang di bawah ini susunan huruf yang terbentuk kemungkinan, contoh-contoh kemungkinan yang terbentuk kalau si O-nya ini berpindah tempat. Pertama ada MO1O2C sama MO2O1C. Jadi O1O2-nya bisa kalian lihat itu beda posisi, tapi mereka sama aja. Alfabet O-nya tetap O, yang akan jadi si MOOC-nya. Nah, ini juga sama aja, MCOO. Keduanya sama-sama punya 4 huruf yang sama, dan O-nya juga ada 2. Next. Nah, jadi kata itu tuh, pertama kita tuh hitung katanya tuh jadi 1, MOC, itu kan ada 4 ya. Karena nggak ada perbedaan, kita anggap nggak ada perbedaan dulu pertama. Nah, habis itu kita bagi banyak susunan yang mungkin itu sama banyaknya pengulangan suatu huruf tertentu. Nah, jadi bisa dihitung anagram dari MOOC itu 4, banyaknya huruf kan tadi 4 ya, M, O, O, C. 4 faktorial dibagi sama pengulangannya tuh tadi ada 2 kan, si O-nya. Jadi ya 4 faktorial dibagi sama 2 faktorial. Sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dibagi sama 2 faktorial.
Nah, ini kan 2 faktorialnya bisa dicoret ya, jadi 4 kali 3. Jadi, banyaknya anagram dari MOOC itu ada 12 anagram berbeda. Next. Ini ada soal kedua. Pengerjaannya sama aja kayak yang tadi. Ini ada 3 pengulangan kata yang sama kan. Di sini O-nya ada 3. Hurufnya ada 5. Berarti 5 faktorial dibagi sama 3 faktorial. 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi sama 3 faktorial. 3 faktorial bisa dicoret, 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi jumlah anagram dari MOOCO itu ada 20 anagram berbeda. Next. Contoh ketiga, jumlah anagram dari exercise. Nah, di sini kan bisa kita hitung ya, ada 9 huruf. Ada 2 huruf yang sama-sama mengalami pengulangan. Itu ada huruf S sama huruf S. Huruf E-nya itu ada 3 kali, huruf S-nya ada 2 kali. Nah, jumlah semua huruf dibagi sama ini ada 2 pengulangan kan, ada 3 sama 2, berarti 9 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Nah, semua kemungkinan dengan asumsi semua huruf berbeda dibagi sama banyaknya pengulangan kata yang mungkin. Jadi, kita tahu hasilnya kalau jumlah anagram dari exercise itu 30.240 cara atau anagram berbeda. Next. Oke, selanjutnya anagram dengan syarat tertentu yang akan dibahas oleh Sakinah. Jadi selanjutnya kita akan membahas anagram dengan syarat tertentu. Anagram bersyarat dengan kondisi khusus atau syarat tertentu adalah pengembangan dari konsep permutasi dasar yang digunakan untuk menghitung banyaknya susunan objek. Namun, dengan adanya aturan atau batasan tertentu yang harus dipenuhi. Dalam matematika, kondisi khusus ini biasanya itu muncul ketika ada unsur yang identik atau sama atau adanya syarat posisi. Misalnya, syaratnya itu seperti harus berdampingan, tidak boleh berdampingan, atau harus di ujung. Nah, rumus dari anagram bersyarat sendiri itu sebenarnya sama kayak anagram biasa dan anagram unik. Anagram biasa ketika tidak ada pengulangan unsur, dan anagram unik ketika ada pengulangan unsur. Yang membedakannya, anagram bersyarat itu rumusnya dikali dengan faktorial dari hasil syarat yang berlaku. Di sini ada contoh soal berapa banyak kata yang dapat dibentuk dari football. Syaratnya huruf vokal selalu berdampingan. Seperti yang kita tahu ya, football itu kan terdiri dari 8 huruf. Nah, karena diberikan syarat bahwa huruf vokal harus selalu berdampingan, maka huruf yang menyusun kata football ini jadinya berjumlah 6. Dengan huruf vokal yang berdampingan ini kita hitung menjadi satu kesatuan. Jadi ada 6 yang menyusun kata football. Setelah itu, kita buat 6 faktorial per 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena ada pengulangan huruf L dari penyusun kata football tadi. Jadi sama dengan 720 dibagi 2, sama dengan 360. Nah, karena tadi rumusnya itu dikali dengan faktorial dari syarat yang berlaku, jadi kita buat faktorial lagi buat tadi yang huruf vokal yang sudah digabungin. Jadi ada 3 faktorial. Karena huruf vokalnya ada 3, dibagi 2 faktorial karena huruf O-nya muncul 2 kali. Jadi sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Totalnya itu 360 kali 3 atau ada 1080 cara untuk membentuk kata baru dari football.
Nah, di sini ada latihan soal anagram biasa. Boleh siapa yang mau menjawab? Raise hand ya. Ayo, right hand. Kali ini kita menyusun huruf. Gimana? Ada yang mau menjawab atau mau dibahas bareng-bareng? Bahas bareng aja, yuk. Hitung mundur ya. 5, Ah, 4, 3, ah. 2, 1. Yaudah, kami bahas bareng-bareng ya. Sila boleh. Oke, baik. Di sini pertanyaannya, berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf yang terdapat pada kata pelita? Nah, tadi rumus dari anagram biasa itu adalah N faktorial. Jangan di situ deh. Rumusnya itu kan, salah. N faktorial. Nah, dari huruf pelita, dari kata pelita ini, kita hitung hurufnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, hurufnya ada 6, berarti langsung aja kita masukin ke rumusnya, jadinya 6 faktorial. Atau 6 dikali 5, dikali 4, dikali 2, salah. Dikali 3, dikali 2, dikali 1. Nah, hasilnya itu ada 720 susunan kata baru yang bisa disusun dari huruf ini. Oh iya, salah. Nah, seperti itu. Ya, bagus. Oke, kita ke latihan soal selanjutnya tentang anagram ini. Berapa banyak susunan berbeda yang dapat dibuat dari huruf-huruf yang terdapat pada kata perkembangbiakan? Ayo, siapa yang mau? Silakan. Siapa yang mau menjawab? Ini yang teman-temannya pada kemana sih? Teman-temannya pada kemana nih, Ajis? Kok pada nggak ada yang pengen menjawab? Ajis,
Ini siapa sih yang di sini nih? Ajisnya nggak dengar juga kayaknya nih diajak ngomong. Ya, mohon maaf, kenapa Ibu? Ini teman-temannya kenapa? Kira-kira nggak mau pada jawab. Lagi pada ngerjain Bu di sini Bu. Oh, ngerjain. Ah, itu kalau kan kan di sini kan lagi presentasi bareng Bu ya. Kelompok-kelompok lain juga nah lagi pada nulis Bu. Oh ya, langsung aja, nggak usah pakai lama-lama, langsung diskusi aja di sini pakai annotation. Ayo, waktunya 2 menit lagi. Satu menit lagi, dibahas aja deh. Ya. Boleh, boleh. Mana mulai Ibu? Ibu mau jawab. Ya, silakan. Jadi kan ini boleh ya, jawab ya. Oke, jadi kan di sini katanya perkembangbiakan. Berarti ini kan ada beberapa huruf yang sama ya. Di sini huruf E itu berarti 2. Terus A-nya ada 3. B dulu deh, B-nya 2. Dicoret boleh. Berarti kan E-nya sebentar. E-nya terus A-nya 3. Terus M-nya terus jangan kayak gitu. Maaf. Terus B-nya 2. Nah, terus berarti kita faktorial. Berarti kan dia ada 16 ya. 16 huruf. Berarti 16 faktorial per 2. Nggak bisa nggak sih di sini? Nggak muat ya? Ulang. Sini aja. Sini aja. Sini aja ya. Berarti 16 per 2. Mana lagi? K-nya 2. K itu belum K. Oh iya. Sini ya. Iya boleh.
K-nya 2. Ya, hapus dulu. Coba back. Like nggak? Berkembang biakan R. Udah. Udah, Bu. Udah, gimana? Oke, jawabannya benar. Oke, tepuk Nah, tangan. Ya, saya rasa kalau untuk huruf kita jelas yang membedakan adalah bahwa huruf itu ketika dipakai dengan mau dibolak-balik dibacanya akan sama gitu ya. Tentu tentu jadi apa namanya berbeda dengan kondisi kalau bilangan karena dia akan mengisi nilai ratusan puluhan satuan misalnya jadi tentu akan jadi berbeda meskipun bilangannya sama tapi kalau nilai tempatnya beda dia akan beda tapi berbeda dengan huruf dia akan sama dibacanya. Yang menarik lagi adalah tentang adanya kasus khusus seperti misalnya tadi selain memperhatikan bahwa karena dia hurufnya sama sehingga harus dibagi lagi supaya kita tidak menghitung hasil yang sama, yang double-double tadi. Terus kemudian yang kedua ketika kita mencoba menggunakan aturan misalnya, kita pengen mencoba memisahkan huruf vokal sebagai satu blok sendiri, satu paket sendiri. Nah, berarti kita akan menghitung dia sebagai satu paket sehingga penjumlahan menghitung banyaknya huruf dari seluruh kata itu akan berkurang karena ada satu kelompok yang dihitung sebagai satu paket. Tetapi jangan salah, dalam pengurutannya tetap harus diperhatikan karena satu blok itu juga tetap akan mempengaruhi urutan. Ya, ya kan seperti itu. Eh, Tadi kayak A I U E A A I U U I A itu juga berbeda kan? Nah, itu berarti urutannya akan berbeda juga sehingga itu juga harus dihitung. Oke, tepuk tangan untuk arranging letters. Ya, sekarang kita lanjut kepada arranging people. Ada Syifa, ada Pateh Hati, ada Fadila, ada Muhammad Soleh, Syifa, Halimatus Sa'diyah, Najah, dan Adisti, serta Nurul. Ya, silakan. Siapin ya, saya sebentar mau ambil minum.
Ini udah mulai, suaranya kok nggak kedengeran? Udah mulai belum? Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4, sebelumnya kita minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Minal aizin. Kita kelompok 4 yang berisikan Muhammad Shalih Abdul Kafi dengan NIM akhir 60. Fatihah Hoirimiha dengan NIM akhir 0058. Syifa Anifda dengan NIM akhir 0061. Najwa Sakian Nursyahida dengan NIM akhir 0063. Naila Putri dengan NIM akhir 057. Emma saja dengan NIM akhir 0062. Adi Gadis dengan NIM akhir 064. Dan Nurul Fitriani dengan NIM akhir 74. Kita akan membahas tentang arranging people and selection. Nah, yang pertama itu ada arranging people atau mengatur orang. Nah, arranging people ini termasuk ke dalam contoh soal permutasi unsur berbeda. Nah, misalnya kita punya 5 orang dan kita hanya punya 3 kursi yang disusun secara berderet. Tentukan banyaknya cara berbeda agar kursi-kursi tersebut dapat ditempati. Nah, di sini kita menggunakan cara menyelesaikannya, kita menggunakan logika pengisian tempat atau filling slot. Nah, bayangkan kita memiliki 5 orang berbeda, ingin duduk di 3 kursi yang tersedia. Nah, yang pertama kita anggap kursi-kursi tersebut itu kosong. Nah, pada kursi pertama, saat kursinya masih kosong, 5 orang tersebut semuanya punya peluang untuk duduk di sana. Jadi, ada 5 cara untuk mengisi kursi pertama. Nah, untuk kursi kedua, karena 1 orang sudah duduk di kursi pertama, maka sisa orang yang bisa memilih tinggal 4 orang. Jadi, ada 4 cara untuk mengisi kursi kedua. Nah, untuk kursi yang ketiga, setelah 2 orang duduk, sisa pilihan orang tersedia tinggal 3 orang nih. Kan tadi kan 2 orang udah duduk ya. Jadi, cara memilihnya ada 3 cara. Nah, untuk mengetahui total sebuah kemungkinan cara mereka duduk, kita tinggal kali-kaliin aja nih. 5 dikali 4 dikali 3, hasilnya 60. Jadi, ada 60 cara untuk memilih kursi tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Fadilah. Oke, selanjutnya sebenarnya masih sama kayak tadi. Terdapat 5 orang yang akan duduk pada 5 buah kursi yang disusun secara berderet. Tentukan banyaknya cara berbeda agar kursi-kursi tersebut dapat ditempati. Teman-teman boleh di next. Oke. Karena ada 5 orang dan 5 kursi, jadi ini 5 kursinya kosong ya teman-teman. Untuk mengisi kursi pertama, berarti kita punya 5 cara, karena 5 orang ini punya peluang untuk mengisi kursi pertama, 5-5-nya. Nah, untuk kursi kedua, karena dari 5 orang itu sudah ada duduk yang di kursi pertama, jadi sisa orangnya ada 4. Maka peluang untuk mengisi kursi kedua ada 4 orang. Nah, pada kursi ketiga, kan tadi 2 orang udah duduk, berarti dari 5 orang itu kita tinggal 3 orang yang berpeluang duduk di kursi ketiga. Jadi kita punya 3 cara. Untuk kursi kedua, untuk kursi keempat, karena sebelumnya udah ada 3 orang yang duduk, jadi kita tinggal punya 2 orang. Maka untuk mengisi kursi keempat tinggal 2 cara. Dan untuk kursi kelima, tadi udah ada 4 orang nih duduk di kursi pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi untuk kursi yang kelima kita tinggal ada 1 orang
dan 1 cara untuk mengisi kursi kelima. Total cara mengisi 5 kursi yang kosong ini ada 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dan dikali 1, yaitu ada 120 cara. Baik, selanjutnya akan membahas permutasi. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Nah, permutasi ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, dan permutasi siklis. Ini masih ada yang presentasi, suaranya kok nggak kedengeran? Dari tadi. Maaf Ibu, tadi kami dari tadi awal tuh. Dari awal itu. Ya. Ya, saya ulangi. Pertama, ini adalah pengertian permutasi. Permutasi adalah susunan unsur berbeda yang dibentuk dari n unsur, diambil dari n unsur atau sebagian unsur. Permutasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, antaranya yaitu permutasi dengan unsur berbeda, permutasi dengan unsur yang sama, terakhir permutasi siklis. Kemudian akan dibahas permutasi unsur berbeda. Permutasi unsur berbeda dalam soal memiliki ciri berkaitan dengan pemilihan jabatan, juara, dan posisi. Kemudian permutasi dirumuskan dengan permutasi R unsur yang disusun dari N unsur dengan notasi sebagai berikut. Permutasi N dari N unsur adalah N faktorial dibagi dengan N dikurang R yang difaktorialkan. Contoh soalnya, kelas 4B akan memilih pengurus kelas, yaitu ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Terdapat 3 kandidat, yaitu Citra, Rita, dan Ani yang akan mengisi ketiga jabatan tersebut. Tentukan banyaknya susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk. Nah, untuk ini kita misalkan Citra itu C, Rita itu kita simbolkan dengan D, dan Ani itu kita simbolkan dengan A. Dalam tabel ini adalah susunan pengurus yang mungkin dipilih. Seperti ini, totalnya ada 6. Nah, untuk lebih cepat kita bisa mencari jumlah susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk itu dengan rumus permutasi. Yaitu karena terdapat 3 kandidat yang merupakan N unsur dan jabatan pengurusnya ada 3 yang berupa R unsur, maka permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 dikurang 3 difaktorialkan. Sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 dibagi, ini harusnya 0 faktorial ya teman-teman. Ini bisa. Gimana Nggak bisa. Jadinya
6 dibagi 1 karena 0 faktorial itu hasilnya 1. Nah, kita juga bisa menjawab dengan cara pengisian tempat atau filling slot. Nah, ini yang K ini untuk jabatan ketua. S itu untuk jabatan sekretaris dan B itu untuk jabatan bendahara. Nah, untuk ketua ada 3 kandidat yang mungkin. Maka kita isi tempat pertama ini dengan 3. Kemudian sekretaris, karena ketua sudah terpilih, maka sisa 2 kandidat lagi. Maka kita tulis 2. Terakhir, bendahara karena tersisa 1 kandidat, pasti yang terisi hanya 1. Jadi 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Jadi banyaknya cara susunan pengurus, ada 6 cara yang dapat dilakukan. Kemudian permutasi siklis akan dijelaskan oleh Fatihati. Nah, di sini ada permutasi siklis atau Venn circle, yaitu susunan dari n objek dalam susunan yang melingkar. Nah, rumus dari permutasi siklis itu n dikurang 1 faktorial. Kenapa harus dikurang 1? Nah, berdasarkan gambar di samping ini, orang pertama itu hanya memiliki 1 cara memilih karena mejanya itu berbentuk lingkaran. Jadi mau dia duduk di mana aja itu susunannya bakal sama aja. Jadi orang pertama itu hanya memiliki 1 cara untuk memilih. Kemudian orang kedua memiliki 3 cara untuk memilih. Orang ketiga memiliki 2 cara. Dan orang keempat memiliki 1 cara. Jadi kalau misalnya dimasukin ke dalam rumus permutasi siklis, jadinya 4 kurang 1 faktorial. Kemudian di sini ada contoh soalnya. 6 orang ingin duduk mengelilingi meja bundar. Tentukan banyaknya cara 6 orang tersebut jika 2 orang selalu duduk berdampingan. Nah, kalau yang tadi kan tidak ada bersyarat. Tidak ada syaratnya. Kalau yang di soal ini ada syaratnya, yaitu 2 orang harus selalu duduk bersampingan. Karena 2 orang harus selalu duduk bersampingan, maka mereka dihitung menjadi 1 kesatuan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dikurang 1 faktorial. Nah, karena 2 orang ini duduknya bisa saja tertukar, maka dikalikan lagi dengan 2 faktorial. Jadi 5 dikurang 1, 4 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 dikali 1 sama dengan 48. Jadi banyaknya 6 orang duduk mengelilingi meja bundar dengan cara 2 orang harus selalu duduk berdampingan adalah 48 cara. Kemudian ada selection akan dibahas oleh Oke, materi selanjutnya itu adalah selection. Selection itu bagaimana cara kita memilih beberapa orang dari orang yang ditentukan di soal. Kayak di sini kita langsung aja ke contoh soalnya supaya lebih mudah dimengerti. Di sini terdapat 10 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Nah, akan dipilih 3 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ada berapa banyak cara memilihnya? Ya, akan jelaskan seperti ini. Baik, seperti yang kita baca dari soal tadi, yaitu memilih 3 anak laki-laki dari 10 anak laki-laki dan memilih 3 anak perempuan dari 8 anak perempuan. Nah, sesuai dengan pengertian awal, seleksi itu urutannya tidak diperhatikan. Jadi, mau laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3, atau urutan laki-laki 3, laki-laki 2, laki 1, atau laki 2, laki 1, laki 3, dan seterusnya. Dan perempuan 1, perempuan 3, perempuan 2, perempuan 3. Urutannya tidak diperhatikan. Dan ini adalah tim yang sama, maka tidak diperhatikan.
Selanjutnya, di sini ada 10 anak laki-laki dan yang dipilih hanya 3. Di sini saya menggunakan D yaitu dipilih dan TD yaitu tidak dipilih. 3 anak laki-laki dari 10 anak laki-laki yang dipilih. Jadi 3 yang dipilih dan yang tidak dipilih ada 7. Nah, di sini untuk memilih 3 anak perempuan dari 8 anak perempuan, di sini menggunakan 3 dipilih dan 5 tidak dipilih. Nah, karena ini ada 10 anak laki-laki, banyaknya 10, maka kita menggunakan 10 faktorial. Dan yang dipilih adalah 3. 3 faktorial, karena 3 orang ini tempatnya bisa bertukar-tukar. Dan yang tidak dipilih sini ada 7 orang. Nah, tempat duduknya pun bisa bertukar-tukar, jadi menggunakan 7 faktorial. Sama halnya yaitu dengan 8 anak perempuan, jadi ditulis 8 faktorial, dan yang dipilih itu ada 3, jadi ditulis 3 faktorial, dan yang tidak dipilih itu ada 5, jadi ditulis 5 faktorial. Nah, seperti yang kita lihat dalam gambar ini, kita tulis di sini 10 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 7 faktorial. Dan sama halnya yaitu 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial. Nah, untuk menggabungkan keduanya, kita menggunakan di sini di soal disebutkan dan. Karena dan artinya campuran, maka kita menggunakan dikali. Yang artinya penggabungan dari cara untuk memilih 3 laki-laki dari 10 anak laki-laki dan memilih 3 anak perempuan dari 8 anak perempuan. Selanjutnya perhitungannya 10 faktorial kita jabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 3 kali 2 kali 1 kali 7 faktorial. Di sini 7-nya bisa kita coret. Dan yang perempuan? Yang perempuan yaitu 8 dikali 7. Satu. Selanjutnya yaitu ada 8 kali 7 8 kali 6 dibagi 3 dikali 2 kali 1. Nah, untuk totalnya tadi 720 dibagi 6 dikali dengan 336 dibagi 6. 720 bagi 6 jawabannya adalah 120. 336 dibagi 6 hasilnya yaitu 56. 56. Nah, untuk perkalian keduanya, untuk perkalian dari 320 dan 56, hasilnya adalah 6.720. Nah, inilah total cara untuk memilih 3 anak laki-laki dari 10 anak laki-laki dan 3 anak perempuan dari 8 anak perempuan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nah, ini ada contoh soal. Ada yang mau jawab kan mungkin dari nomor 1, 2, atau 3? Karena waktu terbatas, kayaknya langsung dibahas aja deh. Kita masih punya satu kelompok lagi, waktunya kita sampai jam 10, karena saya ada kelas lagi kan berikutnya. Baik, langsung ke pembahasannya. Ya, langsung dibahas aja ya. Siap. Baik, Bu. Soal di
Soal pertama, yaitu sebuah organisasi yang terdiri dari 20 anggota akan memilih calon pengurusnya, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak macam susunan staf pengurus yang mungkin adalah, nah, akan diketahui akan diambil 3 anggota dari 20 anggota dalam organisasi, di mana tidak ada anggota yang memiliki jabatan rangkap. Maka hal ini berarti R sama dengan 3 dan N sama dengan 20. Dengan demikian, banyaknya susunan pengurus yang dapat dipilih adalah permutasi 20. Mohon maaf, ini gambarnya apa bisa dilihat ya? Nggak bisa ya? Nggak ada gambar. Apa ditulis aja ya? Coba sok. Apa? Ini permutasi. Ya udah permutasi. Ini 3. Sampai ini sih. 20 faktorial. Cibung bisa tulisin nggak Cibung? Tulisin. 20 faktorial. Per 20. Ini nih. Ngelik lagi, kita jangan ngelik ya. Per 20. Oke, ini nih. Dikurang. Oh, tapi pakai kurang harus apa itu? Nah, sama dengan 20. Ya, 20 dikali 19. Dikali 18. Dikali 17 faktorial. Ada per 17 faktorial. Faktorialnya bisa kita bagi dengan 17 faktorial. Jadi tinggal 20 dikali 19 dikali 18 sama dengan kegeser. Ya. Udah. Hasilnya 6.840. Ya. Ya, saya rasa cukup ya, karena waktunya juga habis. Sebenarnya kalau saya sih boleh rekomendasikan ya, kalau kita menemukan soal yang seperti ini, memang kita lebih bagus menggunakan teknik perkalian biasa aja, nggak rumit dibanding kita harus pakai formulasi permutasi. Karena
Jadi intinya ketika kita lihat permutasi itu sebetulnya diawali dengan teknik perkalian. Jadi kalau cuman memilih 3 dari sekian atau memilih sejumlah, misalnya kalau ini kan 3 dari 20 atau memilih 20 dari 20 bahkan ya, idenya tuh sebetulnya tinggal mengalihkan aja kalau misalnya karena ini adalah manusia, jadi tidak mungkin ada kondisi yang berulang. Ya, seperti itu. Yang menarik juga adalah di masalah siklus, karena kalau yang siklus itu sebetulnya intinya bagaimana kalau kita menempatkan urutan manusia kan awalnya kalau tanpa siklus kan kita seperti tahu bahwa ini awal 1, 2, 3 sampai akhir. Ya kan? Misalnya dari kiri kita ke kanan kita hitung 1, 2, 3 sampai di akhirnya yang di ujung. Kalau siklus kan nggak ketahuan tuh ujungnya. Itulah kenapa satu titik dibikin sebagai eh, pusat. Setelah itu akan ketika itu diletakkan, maka itu kan titik yang siklusnya jadi putus kan. Artinya dia sebelah kanan atau sebelah kirinya si titik itu, maka dia menjadi sebagai awal dan akhir. Sehingga kita bisa menghitung seperti biasa sebagai kalau ke arah samping. Ya, jadi idenya seperti itu. Makanya siklus itu sebetulnya permutasi faktorial dikurangi 1 aja tinggal kan. Nah, ya, atau nilai n faktorial dikurangi 1 jadi permutasi faktorial. Maaf. Jadi akan seperti itu ya. Tinggal aturan-aturan yang berikutnya kemudian kalau seandainya aturannya harus ada yang berdekatan atau harus ada yang berjauhan bahkan mungkin ya. Nah, itu juga bisa menjadi perhatian ketika kita kemudian mengatur arrange people. Oke, tepuk tangan untuk arranging people. Terima kasih. Silakan formule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilwa Zakia dari kelompok 5. Di urutan terakhir ini, kelompok 5 akan membahas materi mengenai formulae and applying formulae, khususnya mengenai seluk-beluk permutasi dan kombinasi. Sebelum kita masuk ke penjelasan tersebut lebih dalam, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5 secara singkat yang berjumlah 9 orang di sini. Di sini ada Reva Okta Fitrialoka, ada Stevi Eki Delina Arosi, ada Putri Zalsabila, ada Tiara Novianti, ada Hanum Prastian, Safira Eldiana, Hilwa Zakia Zarkasi, Lianti Putri Latifa, dan juga Hana Askia Persada. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Lianti. Baik, yang pertama ada formulasi dari permutasi dan kombinasi. Nah, untuk permutasi dan kombinasi ini formulasinya berbeda. Yang permutasi ini NPR dan yang kombinasi ini NCR. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa perbedaan dari formulasi dan maksud saya permutasi dan kombinasi. Kalau di permutasi ini dia tidak memperhatikan urutan, sedangkan kalau di kombinasi dia memperhatikan urutan. Contohnya, kalau di sini ada contoh A, B, C, itu berbeda dengan BCA, dan 1, 2, 3 itu berbeda dengan 2, 3, 1. Sedangkan kalau dikombinasi, ABC itu sama dengan CAB, dan 1, 2, 3 itu sama dengan 2, 3, 1. Contoh lainnya, kalau permutasi itu, contoh soalnya bisa dipakai untuk menyusun kata sandi, terus memilih pemenang, dan juara yang bertingkat. Karena kan untuk kata sandi 1, 2, 3, 4 itu berbeda dengan 1, 2, 4, 3. Begitupun dengan
juara, tidak ada satu orang yang memegang juara 1 dan juara 2. Sedangkan kalau untuk kombinasi itu bisa dipakai untuk memilih peserta yang lolos ke babak pertandingan selanjutnya. Itu tidak ada masalah dengan urutan. Dan memilih delegasi suatu acara misalkan. Nah, di sini contohnya dengan formula permutasi itu NPR. Misalkan kita harus memilih 2 dari 5. Berarti itu formulanya menjadi 5P2 atau sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 2 difaktorialkan. Kalau dikombinasi itu NCR maka menjadi 5C2, yaitu 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 dikurang 2 difaktorialkan. Boleh, next slide. Nah, selanjutnya di sini ada kasus, di mana kasus yang permutasi di sini, N permutasi R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Kalau permutasi ini kasusnya jika kita harus memilih tim beranggotakan 3 orang dari 10 orang, lalu menentukan peran, misalnya wakil presiden, manajer, dan pengembang produk. Maka ini disebut permutasi karena urutan pemilihan itu berpengaruh. Nah, selanjutnya di kasus kombinasi, di mana N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Kalau di kombinasi ini, jika kita harus memilih 3 orang untuk menjadi leadership tim dari 10 orang, maka ini adalah kombinasi karena urutan pemilihan itu tidak mempengaruhi. Selanjutnya, Nah, selanjutnya ada cara pengaplikasian kombinasi. Nah, caranya itu kita memilih 3 dari 5 objek yang berbeda. Nah, di sini kita untuk mencari 3 objek ini, kita membuat 3 slot. Nah, slot yang pertama diisi dengan 5 cara. Salah satu dari 5 angka dapat dipilih. Nah, kita pilih angka 5. 4 angka tersisa untuk dipilih. Untuk slot yang kedua dapat dipilih dengan 4 cara yang berbeda. Dan karena 2 sudah dipilih, 3 angka tersisa. Dari mana kita dapat memilih angka ketiga dengan 3 cara. Nah, karena kita diminta untuk memilih, urutan itu nggak penting di sini. Jadi kita membagi dengan 3 faktorial. Nah, hasilnya itu adalah 60 per 3 faktorial. Maka hasilnya itu 10. Kemudian ada cara pendekatan yang satu lagi, yaitu kita misalkan objek dengan angka, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, 3 objek dalam kategori 1, 2, 3, kita pilih 3 objek, ini kita lambangkan dengan S, atau itu artinya select dipilih. Nah, kemudian angka karena 2 lainnya tidak dipilih, maka kita lambangkan dengan NS. Nah, kita dapat mengatur 5 objek yang berbeda karena 3 dipilih, maka kita dibagi dengan 3 faktorial. Jadi karena 5, karena di sini seluruhnya ada 5, maka 5 faktorial kita bagi dengan 3, yaitu 3 itu yang select, yang dipilih. Kemudian dibagi juga dengan NS. Ada 2, berarti 2 faktorial. Jadi 5 faktorial dibagi 3 faktorial dan 2 faktorial. Hasilnya juga sama, yaitu 10 faktorial. Nah, dari sini kita dapat melihat rumusnya itu CNR, yaitu kombinasi di mana N-nya itu berupa semua hal atau semua objek, dan R-nya itu berupa objek yang dipilih. Jadi rumusnya itu N faktorial per R faktorial, N dikurang R faktorial, di mana N itu
semua hal, yaitu ada 5 angka atau 5 objek, kemudian ada R, yaitu objek yang dipilih, ada 3. Kemudian 5 dikurang 3, maka hasil seluruhnya adalah 10. Selanjutnya ada pengaplikasian permutasi, yang yaitu mengatur 3 dari 5 objek berbeda. Yang pertama ada metode slot. Yang pertama itu sama, yaitu terdapat 5 pilihan. Jika ada 5 huruf A, B, C, D, maka terdapat 5 pilihan. Dua itu karena slot pertama sudah diisi, jadi tersisa 4 pilihan. A, B, C, yang pertama maaf, A, B, C, D, E. Yang kedua itu A, B, C, D. Dan yang ketiga itu A, B, C. Nah, yang kedua itu ada metode kategorisasi dengan ABC itu metode yang, maaf, ABC itu objek yang dipilih dan merupakan posisi penting, dan NS itu atau not selected itu yang tidak dipilih atau dianggap sama. Jadi karena dua objek yang tidak dipilih dianggap sama, maka menjadi 5 faktorial membagi 2 faktorial. Hasilnya sama dengan metode slot. Nah, yang ketiga itu ada rumus umum permutasi dengan n faktorial membagi n dikurang r faktorial. Hasilnya sama, yaitu nanti menjadi 5 faktorial membagi 2 faktorial. Hasilnya 60 pilihan. Yang selanjutnya ada contoh soal pengaplikasian permutasi. Setiap tahun, SMA Pelita Bangsa selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara akbar, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang siswa yang mendaftarkan diri. Banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut adalah Ibu mungkin untuk mempersingkat waktu, izin untuk langsung dibahas ya, Bu. Ya, dibahas aja. Nah, dari contoh soal nomor 1 itu diketahui banyak kandidat yang mendaftar ada 5 orang, maka bisa kita tulis N-nya itu 5. Terus ada banyak pilihannya itu 3 orang, maka R-nya itu 3. Yang ditanya berapa banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut. Penyelesaiannya itu karena urutannya berpengaruh, maka yang kita gunakan adalah permutasi, di mana rumusnya P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial, di mana N-nya itu 5 dan R-nya 3, jadi P dalam kurung 5,3 sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 3 faktorial, sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Kita jabarkan 5 faktorialnya itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. 2 faktorialnya itu bisa kita coret jadi hasilnya 5 dikali 4 dikali 3 yaitu sama dengan 60. Maka ada 60 cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut.
Ya, soal ini mau dibahas juga. Masih ada kesempatan satu lagi. Ayo, bagaimana tuh cara membeli sapi, domba, dan kambing? Oke teman-teman, selanjutnya ada nomor yang kedua yakni pengaplikasian kombinasi. Seorang peternak akan membeli hewan ternak untuk dipelihara. Dia akan membeli 3 ekor sapi, 4 ekor domba, dan 5 ekor kambing. Seorang pedagang mempunyai 6 ekor sapi, 6 ekor domba, dan 8 ekor kambing. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli adalah next ke kunci jawabannya. Jadi tadi kita ketahui bahwa akan dipilih 3 ekor sapi dari 6 ekor sapi. Maka N-nya adalah 6 dan R-nya adalah 3. Lalu akan dipilih 4 ekor domba dari 6 ekor domba. Maka N-nya adalah 6 dan R-nya adalah 4. Dan yang terakhir akan dipilih 5 ekor kambing dari 8 ekor kambing. Maka N-nya adalah 8 dan R-nya adalah 5. Nah, untuk yang ditanyanya ialah berapa banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli. Oke, kita langsung jawabnya. Karena urutannya itu tidak berpengaruh ya teman-teman, maka kita gunakan kombinasi. Nah, yang pertama, untuk memilih 3 dari 6 ekor sapi, kita menggunakan kombinasi 3 dari 6, yakni 6 faktorial dibagi 3 faktorial dalam kurung 6 dikurang 3 tutup kurung faktorial. Sehingga hasilnya ialah 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Yang hasilnya adalah 6 dikali 5 dikali 4 dibagi 3 dikali 2 dikali 1. Yang hasilnya adalah 20. Maka ada 20 cara untuk memilih 3 ekor sapi dari 6 ekor sapi. Nah, yang selanjutnya untuk pemilihan 4 ekor domba dan 6 ekor domba dari 6 ekor domba. Kita menggunakan kombinasi 4 dari 6, yakni 6 faktorial dibagi 4 faktorial, buka kurung 6 dikurang 4, tutup kurung faktorial. Nah, hasilnya adalah 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 2 faktorial. Sehingga jawabannya 6 dikali 5 dibagi 2 kali 1, yakni 15. Maka ada 15 cara untuk memilih 4 ekor domba dari 6 ekor domba. Dan yang terakhir untuk pemilihan 5 ekor kambing dari 8 ekor kambing. Kita menggunakan kombinasi 5 dari 8. Yang hasilnya adalah 8 faktorial dibagi 5 faktorial, buka kurung 8 dikurang 5, tutup kurung faktorial. Nah, hasilnya adalah 8 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. Sehingga jawabannya ialah 8 dikali 7 dikali 6 dibagi 3 dikali 2 dikali 1, yang hasilnya adalah 56. Maka ada 56 cara untuk memilih 5 ekor kambing dari 8 ekor kambing. Jadi teman-teman, banyak cara yang dapat dilakukan untuk memilih hewan ternak yang akan dibeli adalah kombinasi 3 dari 6 dikali kombinasi 4 dari 6 dikali kombinasi 5 dikali dari 8. Yakni 20 dikali 15 dikali 56. Jadi hasilnya adalah 16.800 cara yang dapat dilakukan. Itu formulasinya salah ya di atas tuh. CNR. Harusnya ada R faktorialnya Iya, dulu. Ibu. Ketinggalan R-nya. Iya. Lebihnya penjelasan di bawah tapi udah bagus. Iya. Ini jadi
menjelaskan tentang bagaimana kalau kita menggunakan formulasi, kombinasi, dan permutasi. Dari yang sebelum-sebelumnya, sebelum kita masuk formulasi, sebetulnya kita bisa mempertahankan itu sebagai teknik perkalian. Ya, kombinasi kita bisa menggunakan teknik perkalian, yaitu berapa banyak pilihan faktorial dibikin faktorial dibagi, lalu berapa banyak data yang kita tidak pilih faktorial. Kita cukup menyorot kepada berapa banyak seluruh data yang tersedia faktorial dibagi berapa banyak data yang kita pilih faktorial. Abaikan yang tidak dipilih kalau untuk permutasi. Ketika itu dibikin formula, jadilah seperti yang dijelaskan di kelompok ini. Jadi pada dasarnya pondasinya ya teknik perkalian ya. Lalu kemudian untuk memudahkan maka dibuatlah formulasi dan memanfaatkan faktorial sebagai dasar dari formulasinya. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat kelompok formula. Hari ini adalah sebetulnya mempertajam tentang penjumlahan dan perkalian menuju ke permutasi kombinasi. Oleh karena itu, maka minggu depan kita akan melakukan kuis tentang hal itu. Tapi selanjutnya juga kita sambil ketemu offline, maka kita juga akan mempertajam lagi tentang bagaimana permutasi dan kombinasi ketika masuk kepada masalah yang lebih kompleks. Semoga hari ini ilmunya bermanfaat dan sepertinya ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri. Ya, kalau tidak ada, kita benar akhiri ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, maaf mau di SS dulu. Oh ya, silakan. Teman-teman yang belum on cam, tolong on cam ya. Yang Zoom bareng boleh masuk cam semua.